Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, di mana saja Bapak Ibu berada saat ini. Percayalah bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Saat ini kita siapkan hati kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru di mana kami boleh datang di dalam rumah-Mu untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan hati kami, hidup kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Semua yang siap menyembah Tuhan, semua yang siap menerima lawatan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu pusat penyembahan kami hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Mari sembah, mari naikkan penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih dan setianya yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Haleluya.
sebuah rutinitas Tuhan, tapi kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau berjumpa muka dengan muka Tuhan. Dan pagi hari ini kami bebaskan roh kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami bebaskan roh kami terus menyembah, terus menyembah. Kami ambil waktu kami menyembah-Mu dalam Tuhan. Terbuka, bintang-bintang langit terbuka. Haleluya.
Dan kami mau melompat, bersuka cita bersama-sama. Semua yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat penebusnya, amin. Haleluya. Mari umat-umat pilihan Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini, amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih umatnya, kita dipilih dan dikuduskan dengan kemuliaan hanya bagi Dia kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Mari gerakan badannya katakan amin. Kita bersuka cita untuk pilihan Tuhan, bawa kemuliaan. Mari angkat tangan, lambaikan, katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami. Amin. Orang-orang pilihan Tuhan, dengan iman katakan dari segala suku bangsa, dipilih jadi umatnya, dan dikuduskan bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tangan, katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Mari jemaat Tuhan, katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. terimalah sembah Engkau kami, mendengar setiap perkataan umat-Mu, pujian Tuhan. kami, terimalah kemuliaan Haleluya. dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah dahsyat dan luar biasa, men. Seberapa kita yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kau percaya punya Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Tuhan telah
kasih. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau kembali Tuhan berkomitmen untuk mengasihi Engkau lagi Tuhan. Dan ketika kami mengatakan bahwa kami mengasihi-Mu, maka ada hati yang rela untuk mau dibentuk. Inilah kami bejana-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Sungguh hanya Engkau, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan hidupku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan
saja katakan.
pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Haleluya. berjandamu Terima kasih Tuhan. untuk memuliakan Sama-sama yang ada di rumah-rumah dan yang ada di Sakinah Glory Hall, kita mengangkat tangan kita, berikan penghormatan buat Tuhan Yesus yang baik. Dia setia, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menyertai kita, Dia menyelamatkan kita, Dia meluputkan kita. Yes, amin Tuhan, harapan kami. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi katakan, seumur masuk dalam. Serahkan pikiran kita buat Dia, serahkan kehendak kita buat Dia. Haleluya. Amin. Harapan kami hanya di dalam-Mu. Bukan kita aman di dalam Tuhan. Bencana-Mu untuk kemuliaan. Jadikan, yes, jadikan, haleluya. Sama-sama katakan, haleluya. Yang ada di rumah-rumah katakan haleluya. Yang ada di Sakinah Glory Hall katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau paling tahu apa yang ada di isi kepala kami. Engkau paling mengerti kami. Seluruh perjalanan kami tidak pernah akan luput dari perhatian-Mu. Saat kami tidur, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami. Kami tidak mengerti di dalam tidur kami. Tapi yang kami tahu, di dalam tidur kami pun Engkau sedang merancangkan yang terbaik atas kami. Bahkan ketika kami buka mata dari istirahat tidur kami, Engkau sudah membentangkan di hadapan kami rahasia-Mu, keberkatan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih sayang-Mu. Hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaan. Persoalan ada, pergumulan banyak, tapi kami punya Tuhan yang menopang kami. Kami punya Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Kami punya Tuhan yang menyertai kami. Dan Alkitab mengatakan Engkau adalah tembok dan perisai kami. Engkau adalah benteng dan perlindungan kami. Engkau adalah dokter kami. Engkau adalah guru kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, aku minta saat ini, tenangkan hati kami. Karena di dalam hadirat-Mu, gelora yang sedang mengamuk.
kami dibuat tenang di dalam Tuhan. Dalam hadirat-Mu setan tidak punya kuasa untuk menuduh kami, karena kami aman di dalam hadirat-Mu. Aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah live streaming, yang ada di Sakinah Glory Hall di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku minta kepadamu Tuhan, Engkau tolong kami hari ini, sehingga firman kebenaran, firman kehidupan akan menjawab setiap perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Seperti pujian ini, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Urapi hamba-Mu yang berkata-kata, urapi dengan hikmat dan pengetahuan ilahi. Urapi anak-anak-Mu yang di rumah-rumah dan yang ada di gedung ini yang mendengar. Tuhan, Engkau bicara kepada kami, sehingga kebenaran firman yang sampai di hati kami adalah firman kebenaran yang hidup, benih yang baik, yang bertumbuh dan berbuah, dan buah itu bagi kemuliaan dan kemasyuran nama Tuhan. Di mana saja kami pergi, apa saja yang kami lakukan, Alkitab mengatakan kami adalah orang-orang yang dikasihi dan beruntung dalam perjalanan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Aku berdoa segala intimidasi dari kuasa jahat dalam bentuk apapun, aku ikat kuasanya. Dan aku berkata tidak ada di tempat ini. Roh Allah yang kudus beroperasi di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang sama-sama diberkati dan yang terus akan diberkati Tuhan mengatakan bersama-sama amin. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia setia buat saudara dan saya. Kapan terakhir Tuhan Yesus berlaku tidak adil buat saudara dan saya? Boleh angkat tangan. Yang ada di rumah-rumah. Kapan terakhir Tuhan Yesus berlaku tidak setia dan tidak adil dalam hidup saudara dan saya? Kalau ada, angkat tangan. Saya akan protes kepada Tuhan. Ada? Tidak ada. Yang tidak angkat tangan berarti Tuhan Yesus gimana buat saudara? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Mana tangannya yang katakan dan setuju mengatakan Tuhan Yesus baik dan setia? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang keras dong. Haleluya. Minggu kemarin saya sudah bicara tentang kualitas hati yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak perlu curiga tentang kasih Tuhan karena dia sudah setia buat saudara dan saya. Amin. Bukti kesetiaannya dia mau mati di kayu salib buat saudara dan saya. Suami yang sayang saudara belum tentu mau mati di kayu salib. Istri yang sayang saudara belum tentu mau mati bagi suaminya di kayu salib. Dipermalukan, dicambuk, dipukuli, diludahi. Tidak ada yang mau begitu karena kita punya harga diri. Tapi Tuhan yang penuh dengan keberhargaan rela menjadi tidak berharga supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang berharga. Amin. Berarti kita tidak perlu meragukan lagi kasih Tuhan karena dia terlalu baik. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang di dalam kasih ada didikan. Sama-sama kita bilang yang di rumah-rumah dan yang ada di Sakinah Glory Hall, sama-sama kita bilang di dalam kasih ada didikan. Di dalam kasih ada didikan. Lebih keras. Sekarang saudara setuju enggak di dalam kasih ada didikan? Halo? Di dalam kasih ada didikan, setuju? Yang sudah berkeluarga bisa angkat tangan? Saya tahu dari sini, kalau saudara tidak angkat tangan saya akan protes. Oke, yang berkeluarga jangan turunkan tangan, malu sama siapa? Kan bawa suami dan istri, jadi jangan takut. Oke, saudara yang punya anak angkat tangan. Yang punya anak, yang sudah menikah, yang punya anak angkat tangan. Yang punya anak 1, yang punya anak 2, yang punya anak 3, yang punya anak 4, yang punya anak 12. Dia seperti suku Israel 12. Oke, saudara sudah sepakat dengan saya di dalam kasih ada didikan. Di dalam kasih ada didikan. Saudara dan saya punya anak. Kalau anak kita berjalan mau masuk ke dalam lubang. Di dalamnya lubang itu dalam sekali 200 meteran. Dan ada pepohonan yang keras, batu-batu cadas. Dan
ketika saudara melihat anak saudara mau berjalan masuk ke dalam jurang. Saudara yang punya anak, orang tua, bapak ibu yang punya anak. Kalau saudara mengasihi, saudara buat apa sama anak itu? Larang dengan keras, tegur dengan keras, tarik kalau bisa. Halo? Betul? Atau saudara mengatakan, masuk aja nak, enggak apa-apa. Karena papa pernah di situ. Atau saudara akan tangkap dan saudara akan marah. Dan saudara mengatakan, tahu enggak di situ dalam, tahu enggak kalau kamu kecemplung masuk, kamu tidak hidup, tahu enggak? Saudara marah enggak? Halo? Marah enggak? Marah saudara berdasarkan kasih atau emosi? Hati-hati, jawab. Marah saudara berdasarkan kasih atau emosi? Marah saudara berdasarkan kasih atau emosi? Yang bilang kedua-duanya angkat tangan. Ini murid yang paling keren deh. Yang bilang marah karena kasih dan emosi? Karena kasih? Karena emosi? Emosi kan wajar ya. Betul ya, karena saudara bapak kan, ibu kan. Kalau bisa saudara pecut, betul enggak? Pecut enggak? Pecut. Pecut saudara berdasarkan kasih. Betul ya? Halo? Sebelum lihat ayat firman, mari kita bahas dulu, setuju dulu baru kita masuk. Kalau enggak saudara akan bilang, Pak Pendeta jebak saya, lalu saya mau setuju-setuju aja. Halo? Saya enggak mau jebak saudara. Oke, waktu saudara lihat anak saudara yang mau masuk ke dalam jurang, karena saudara mengasihi dia, saudara melahirkan dia dengan susah payah 9 bulan sekian hari, dan saudara kemana-mana bawa itu beban, dan ketika dia mau masuk jurang, dan saudara mengatakan, hey! Saudara pegang dia, saudara marah dia, kalau dia bilang, ma aku tarik, saudara pecut lagi. Sesudah itu, saudara mulai mengatakan, kenapa papa lakukan, kenapa mama lakukan? Karena mama sayang sama kamu. Halo, bisa mengerti? Tuhan pernah pecut saudara? Nah sekarang kita setuju dulu. Tuhan pernah pecut? Pernah? Siapa yang pernah dipecut Tuhan? Angkat tangan. Saya angkat tangan. 3 hari di ICU, tidak hidup. Aspal menempel di mana-mana. Harusnya mati karena mobil punya ban depan lewat. Ban belakang di atas perut harusnya pecah. Tapi ada tangan yang turunkan. Saya pernah dipecut, pecut keras juga tuh. Itu bukan pecut pakai rotan. Itu double besi yang 16 yang berigi lalu dipukul. Harus mati tapi hidup. Karena Tuhan baik. Ada yang pernah dipecut Tuhan? Angkat tangan. Enggak pernah dipecut? Enggak pernah? Kok yang lain? Saya disayang Pak dari lahir sampai hari ini. Saudara memang, bagi dong rahasianya. Saya pernah dipecut berkali-kali lagi, ini badung, bandel. Tapi ada di sini karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita kan bukti sejarah menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Tuhan pernah baik, Tuhan pernah marah sama kita. Dia pernah kasih dengan pecut, dengan kasih sayang. Karena dia mengasihi, mari kita baca Alkitab sama-sama. Supaya saudara tahu. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Kalau ada dalam handphone saudara. Buka handphone saudara. Dan buka Bible atau Alkitab. Lalu saudara lihat dalam surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang sudah menemukannya bersama-sama mengatakan amin. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Sama-sama saja ya. Sama-sama supaya semua seragam, mengerti. Jangan saling mendahului. Sama-sama baca. Sama-sama kita mengerti semua kebenaran ini. Yang setuju bilang yes. Mari kita mulai baca ayat yang ke-6. 1, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai di situ dulu. Saudara diakui sebagai anak? Saudara dan saya diakui sebagai anak? Oke, kalau anak itu ada dalam rumah, hamba tinggal di luar rumah. Anak ada di dalam rumah, hamba di luar rumah. Anak menerima semua yang ada dalam isi rumah, hamba tidak menikmati apa yang ada di dalam rumah.
Karena kita diakuinya sebagai anak, itu sebabnya ganjaran, hajaran, dan Tuhan menyesa kita karena dia mengasihi kita. Amin. Lanjut kita baca, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Setuju? Ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sampai di sini kita mulai setuju, amin. Oke, di manakah terdapat anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Jadi karena Tuhan ayah mengasihi anaknya, ganjaran, rotan, hajaran itu semata-mata untuk mendidik. Berbeda dengan seorang ayah yang menyiram anaknya dengan air panas atau menyetrika badan anaknya dengan setrika panas, menjepit dia di belakang pintu, berarti bapaknya lahir salah bulan. Kalau bapak yang benar menurut Alkitab, bahwa dia itu mengasihi anaknya, memberikan rotan kepada anaknya, menyesa anaknya yang diakuinya sebagai anak. Di dalam kasih sayang. Setuju ya? Ayat yang ke-8 dan 9. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah Halo. Ini Alkitab yang bilang nih, bukan saya yang ngarang. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Terus Alkitab bilang apa? Tetapi anak-anak gampang. Saudara tahu anak-anak gampang? Mau buat apa? Buat aja. Mama suka kok, papa suka, aman. Yang gini boleh mah? Boleh. Narkoba boleh mah? Boleh, enggak apa-apa. Dikit-dikit. Habis dikit-dikit, dikit-dikit lagi. Habis dikit-dikit, dikit-dikit lagi. Bukit. Terus ketika jadi bukit, mamanya kaget. Loh kok sudah bukit? Kan dikit-dikit. Mama bilang boleh. Halo. Itu gampang itu. Itu kategori gampang. Nggak pernah disesa, nggak pernah dirotani, nggak pernah diganjar, nggak pernah dimarahi. Apa aja silakan. Boleh. Anak-anak remaja ada banyak di tempat ini. Anak-anak muda yang ada di rumah-rumah menonton live streaming banyak. Balapan liar, boleh, enggak apa-apa. Yang penting ban sepeda motor danai di jidatmu aja. Boleh. Tapi yang penting tahu pulang. Anak dimanjakan dan tidak tahu pulang, resikonya adalah bapak dan ibunya. Bayar mahal di belakang. Halo. Itu sebabnya Alkitab bilang, selanjutnya dari ayah kita yang apa? Sebenarnya kita beroleh apa? Ganjaran. Jadi anak gampang tidak diakuinya sebagai anak. Gampangan. Tapi ayah dan ibu yang sebenarnya di dalam cerita Alkitab, dia harus mewujudkan kasihnya dalam bentuk ajaran. Ketika salah ditegur, ketika salah dimarahi, ketika salah dirotani, itu baik bagi dia. Karena ketika nanti dia besar, dia membentuk rumah tangga, nilai value-nya akan dia bawa. Bukannya saudara dan saya menginginkan generasi kita adalah generasi yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan generasi acakadul. Udah papa ibu sayang. Tidak bisa. Kita harus keras. Karena ini Alkitab bilang. Dan mereka apa? Kita apa? Hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala apa? Segala roh. Supaya kita boleh hidup. Jadi karena Bapa di dunia aja tahu bagaimana mengasihi anaknya, membawa anaknya harus masuk jurang, mengembalikan dia di jalan yang benar, supaya tujuan masa depannya menjadi bagus. Bukankah ada Bapa yang melebihi Bapa di dunia ini, yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, dan ketika kita buat salah, kita harus menanggung segala ganjaran dari apa yang pernah kita buat.
risikonya ditanggung penumpang. Katakan sama-sama, risiko ditanggung penumpang. Kalau ketika orang tua luput untuk menolong anak-anak dan anak-anak tidak punya sikap keterbukaan, itu akan fatal di kemudian hari. Fatal. Kami membiasakan, tidak usah ambil ilustrasi jauh-jauh. Kami di rumah punya 2 anak, saya dengan istri, dikaruniai 2 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Kami menolong mereka untuk taat sama Tuhan. Dari kecil baca firman Tuhan. Dari kecil suka berdoa, dari kecil dengar-dengaran. Jadi ketika kami mau antar mereka ke sekolah, dalam perjalanan biasanya kalau saya bawa mereka ke sekolah, antar mereka ke sekolah, di dalam perjalanan saya ajak mereka ngobrol. Jadi ketika apa saja yang terjadi di sekolah mereka pulang dan mereka ceritakan. Dan ada yang kurang bagus, mamanya langsung menolong mereka. Tidak meng-cut dengan cepat, tapi membawa mereka, mendrive mereka supaya mereka berpikir, mereka melakukan apa yang betul. Ada yang kita luput? Yes, ada. Tapi saya tahu pagar Tuhan itu memagari setiap anak-anak kita. Amin. Amin. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10 dan ayat 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua mendidik saudara dan saya punya ayah, saya punya ibu mendidik saya untuk jangka waktu yang pendek. Sesudah jangka waktu yang pendek, anak-anak menemukan pasangan hidupnya dan membentuk rumah tangganya sendiri, maka mereka terpisah dari orang tua. Nah, ketika mereka masih ada di dalam petuanan, di dalam mandat, di dalam otoritas orang tua, didiklah mereka. Ajarlah mereka. Rotani kalau mereka salah, pecut kalau bisa, tidak ada masalah. Setiap kali Larry, kalau dia berbuat kesalahan, waktu saya pecut dia, saya marahin dia, saya harus arahkan matanya, dengan mata saya harus ketemu. Supaya dia bisa melihat ada kasih di dalam ajaran itu. Jadi ketika saya harus marah, saya harus melihat bola mata. Kita punya bola mata harus ketemu. Tidak bisa waktu saya marah, saya lihat ke lantai. Dan dia mulai melihat ke lantai. Itu direkam di alam bawah sadar. Dan waktunya dia akan munculkan semua sakit hati, patah hati, perih, luka hati. Dan dia akan manifestasikan itu di tempat-tempat yang lain. Ketika saya harus menegur, saya harus melihat sorot mata. Sama-sama harus mata ketemu. Supaya kita harus kasih tahu, papa tegur kamu, papa marah kamu, papa sayang sama kamu. Dan ketika saya bilang saya sayang, waktu dia masih kecil, itu air matanya menetes. Saya peluk dia, saya rangkul, saya peluk dia, saya berdoa. Saya minta Tuhan tolong dia. Lambat atau cepat nilainya itu akan terbentuk. Halo, setuju? Ini Alkitab bilang, sebab orang tua yang mengasihi kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita, dia itu huruf besar. Dia itu dalam huruf besar menandakan Tuhan Allah. Menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan. Planningnya orang tua di bumi menghajar kita, supaya tujuannya mungkin baik bagi mereka, baik bagi kita. Tapi Tuhan punya proyeksi, Tuhan punya planning yang besar. Ketika dia mendidik kita, dia siapkan kita untuk hal yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Jadi jangan saudara kecewa ketika Tuhan marah saudara. Jangan kecewa ketika Tuhan tutup pintu sebentar. Jangan kecewa ketika Tuhan kasih sesuatu yang sifatnya mungkin tahan sebentar. Tarik ulur. Saudara pernah main layangan, lalu ketika saudara harus tahan, saudara lepas, tahan, lepas, tahan, lepas. Cara ketika Tuhan mau memproyeksikan kasihnya, dia tahu anaknya ini, dia tahu sifatnya Ralph seperti apa, dia tahu Yan seperti apa, dia tahu Uki seperti apa, dia tahu Pak Doni seperti apa, dia tahu Ibu Jen, Ibu Desak seperti apa, dia tahu semua kita. Bukankah dia yang menciptakan kita? Amin. Dia tahu semua kita. Nama kita dia tahu loh, nama pertama yang diberikan orang tua itu dia tahu. Sebabnya jangan sok ganti-ganti nama.
Waktu pulang ke surga, dia panggil, Ralf, kok namamu beda? Ayahmu, saya ganti Tuhan. Aduh, turun lagi. Pergi di Dukcapil ganti. Dia menyesal kita untuk jangka waktu yang panjang. Di dalamnya dia sediakan ini loh, kekudusan. Dia siapkan kita ketika dia marah kita, dia pecut kita, dia tutup pintu. Langit bagaikan tembaga ketika kita berdoa tidak terjadi apa-apa. Dia sedang siapkan sesuatu yang terbaik buat saudara. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Amin. Jangan taruh curiga. Yang patut dicurigai adalah kita ini loh. Model-model kita ini yang patut dicurigai sama Tuhan setiap hari. Saya punya kesaksian yang minggu kemarin saya bawa, masih ingat? Ayah dan anak pergi melaut cari ikan. Di tengah laut mereka ketemu badai yang mengamuk. Semua lautan begitu luas dan gelap gulita. Petir menyambar di mana-mana. Dan ayahnya mulai mengatakan, kita tenggelam, kita mati. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, selamatkan kita, kembalikan kita ke darat. Kalau saya berhasil dengan anak saya sampai ke darat, semua ikan yang ada dalam perahu ini kami berikan kepada orang-orang yang butuh. Pas Tuhan menolong, Tuhan tiup perahu layar itu dan Tuhan bawa sampai ke darat. Selamat dengan tidak kurang satu apapun. Ketika sampai di darat, membereskan semua isi perahu, jala dikeluarkan, ikan-ikan dikeluarkan. Anaknya mengingatkan ayahnya, Papa, tadi kan Papa berdoa di laut. Kalau kita selamat, ikan-ikan ini akan kita bagi kepada orang-orang yang butuh. Ayahnya mengatakan, diam, Tuhan tidak lihat. Bahaya. Ini Alkitab bilang, yang patut dicurigai adalah kita, bukan Tuhan. Dia setia dan dia baik. Amin. Amin. Sampai hari ini dalam catatan kehidupan saudara dan saya, tidak sedikit pun ada catatan merah tentang perlakuan Tuhan yang tidak baik, tidak benar, tidak setia, tidak adil. Tidak ada catatan merah. Yang patut mencurigai kita adalah Tuhan. Tapi dia tidak pernah curiga. Kalau Tuhan pakai kecurigaan, repot. Bangun pagi, dia curiga sama saya. Dan dia mengatakan, ini anak nih, saya curiga sama dia nih. Saya curiga, kalau gitu saya tahan dia punya nafas. 4 jam saja. Dia lihat lagi di rumah sebelah, aku curiga sama dia nih. Bahaya nih, otaknya penuh dengan kejahatan. Saya tahan lagi, 2 hari nafas. Orang semua sudah datang berkabung. Nangis sana sini. Tapi ketika Tuhan mulai mengasihi, ini contoh, bukan betul. Kalau dia curiga setiap pagi, tidak ada yang di sini lagi. Pak Raf ditahan nafasnya sama Tuhan. Tidak bangun, khotbah cari orang, tidak ada. Kalau dia pakai prinsip kecurigaan, tidak ada satupun yang selamat dari kita. Tapi dia tidak pernah main kecurigaan. Amin. Saudara dan saya bisa curiga sama sesama kita? Halo, jujur dulu. Bisa curiga? Bisa kan? Iya kan? Saudara kalau masuk mall orang di belakang saudara, ini ada tas lempang nih. Saya pakai tas lempang nih. Sengaja tas, isi tasnya ada di belakang. Ketika masuk beresakan, kan kita semua pasti ada punya sikap begitu ya. Menjaga-jaga ya, bukan jaga jarak saja, tapi menjaga-jaga juga kan. Jadi ketika berdasarkan, taruh tas depan. Terus mulai lihat. Saudara pernah masuk di dalam sebuah tempat dan saudara mulai melihat sana sini dulu. Saudara yakin baru saudara mulai mengambil posisi, betul? Kita suka curiga kan? Halo, sudah mulai tidak jawab benar. Ada curiga enggak? Ada, betul ya? Manusiawi enggak curiganya? Pendeta bisa curiga? Bisa. Bilang pendeta pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, atas putih, bawah putih, rambut putih. Lalu tidak ada curiga, pendeta bisa curiga. Karena pendeta juga manusia. Ya? Betul? Ya, yang jawab betul tuh dikasih Tuhan. Yang tidak jawab betul akan jadi pendeta, baru rasa. Semua bisa
bisa curiga. Bisa. Tapi satu-satunya pribadi yang tidak pandai suka curiga adalah Yesus kita yang hidup. Amin. Dia kasih berkat buat saudara dan saya. Dia tidak pernah menaruh kecurigaan. Dia lepaskan itu luar biasa. Nggak mikir apapun. Dia lepaskan saja itu berkat. Dia tidak curiga sama saudara. Dia taruh kasihnya. Dia mati 2000 tahun lebih yang lalu di kayu salib. Apakah dia sudah punya rancangan keselamatan sampai dengan hari ini saudara dan saya ada? Amin. Tidak pernah terputuskan. Rancangan keselamatan sudah dia ukir di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Dia sudah berpikir ada free will yang diberikan. Kehendak bebas. Di dalam kehendak bebas. Kita mau suka datang, suka tidak. Suka menyembah, suka tidak. Suka baca Alkitab, suka tidak. Tapi dia tidak pernah curiga. Bukankah saudara jarang baca Alkitab, kalau Tuhan curiga, dia tahan satu kali. Mau apa kalau dia mau tahan? Panggil pendeta, berdoa, tidak akan bisa. Pak, tolong Pak berdoa Pak, supaya Tuhan buka Pak. Saya berdoa, tidak buka-buka. Saya berdoa lagi, tidak buka-buka. Saya tengking sana, tengking sini, ikat sana, ikat sini, usir setan sana, usir setan sini. Tuhan jawab, hei hambaku, kasih tahu buat dia. Dia tidak berlaku benar terhadap aku. Bereskan dulu, baru aku lepas. Bukankah itu cara Tuhan mendidik kita? Amin. Nah, ayat yang ke-11, mari kita lihat. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita. Waktu anak ditegur, dimarahi, dipecut, dirotan. Tidak suka, tidak ada sukacita di situ. Siapa yang dipukul, dimarahi papa ibunya lalu katakan, terima kasih papa. Ada enggak gitu? Tidak ada, pasti masuk kamar mukanya kayak kates. Ada enggak? Pernah lakukan enggak? Pernah. Saya dimarahi tidak enak, saya dipecut tidak enak. Tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi kemudian menghasilkan buah. Jadi ketika ganjaran itu datang, tidak mendatangkan ketenangan, tidak mendatangkan kegembiraan, mendatangkan perih untuk sementara waktu. Tapi tujuannya adalah mendidik kita. Amin. Saya berdiri di tempat ini karena saya dirotani. Saya merasa rotan itu baik buat saya. Saya berdiri di tempat ini karena saya pernah menjadi orang yang brutal tapi diubahkan oleh Tuhan. Amin. Bukankah saudara juga pernah menjadi orang yang berontak juga tapi Tuhan pilih saudara. Tadi ada pujian kan, Tuhan pilih. Kita dipilih. Tadi saya pikir Ibu Jen bilang saya dipilih, kamu dipilih. Tapi sudah kita jadi kamu dan saya ada. Amin. Kita dipilih. Prinsip pilih itu semua ada, Tuhan pungut. Kata pilih itu pungut. Dia pungut. Pinjam ya. Dia pungut. Pinjam. Nanti saya kembalikan di tempatnya lagi. Oke. Ini menjadi ilustrasi hidup buat saudara. Ini dia pilih nih. Jangan cemburu ya karena Tuhan yang pilih. Kalau manusia pilih lihat wajah, lihat muka, lihat ras, lihat semua. Tuhan pilih tidak pakai segala itu. Dia pilih karena dia mau pilih. Suka-sukanya dia pilih. Amin. Oke sekarang dia pilih. Raf jadi botol minyak. Fungsinya untuk botol minyak, bisa menaruh minyak. Betul ya? Nah mungkin dia kasih mikrofon. Karena ada orang yang dikasih mikrofon. Oke, dia kasih. Oke Ralph jadi ini. Dia pilih. Dia pilih lagi. Kata pilih berarti dia pungut dari semua orang. Dia lihat, oh ada Ibu Jen. Aku pilih, jadikan dia gelas Cleo. Ada fungsinya? Ada fungsinya? Setuju ya ada fungsi. Dia pilih lagi satu. Jadi vas bunga ini. Untuk menaruh bunga. Tapi saudara tahu sebelum jadi kayak begini. Ini dibentuk dengan keras. Dihancurin, diinjak. Ya kan? Keringat, air semua bercampur. Lalu dibentuk, dibakar. Baru jadi seperti ini. Indah. Tuhan pilih. Sesudah itu dia pilih lagi. Ada yang jadi seperti ini. Tujuannya ada. Ada, fungsinya ada. Ada, dia pilih. Dan dia mau pakai. Jangan cemburu ketika Tuhan pilih.
Dia bilang begini, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ketika kita disesat, ketika kita diganjar oleh Tuhan, tidak mendatangkan sukacita, mendatangkan sementara waktu duka cita, tapi akhir dari semua didikan menghasilkan sesuatu yang baik kepada kita. Yang setuju bilang amin. Siap-siap. Mau dididik Tuhan? Ya mau dididik Tuhan, angkat tangan. Tuhan, Engkau lihat semua mereka mau dididik Tuhan. Hatinya lembut semuanya. Haleluya. Jangan berontak ya ketika dididik. Tuhan, kenapa begini lama banget? Orang itu baru masuk gereja 2 minggu kok hidupnya enak. Saya sudah masuk gereja mulai dari ayam berkokok sampai ayam bertanduk. Saya tidak lihat semuanya. Itu urusan Tuhan, jangan protes. Bukankah Dia tahu yang terbaik buat saudara? Amin. Amin. Lihat wajah saudara bilang amin tuh, haleluya sekali loh. Saudara ini luar biasa. Oke, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19. Wahyu pasal ketiga ayatnya yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Dan ku apa? Ku tegur dan ku apa? Hajar itu begini atau begini? Satu orang maju ke depan. Minggus bisa maju ke sini, Minggus. Oke, naik sini. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sudah dibaptis dan saya percaya pasti dia akan bertumbuh. Jangan pikir sudah dibaptis lalu Tuhan tidak hajar loh. Saya mau kasih tahu, Tuhan punya didikan berlaku sampai kapan? Tutup mata, tinggalkan bumi ini. Selama masih buka mata, hajaran masih terjadi. Setuju? Katakan sama-sama di bawah. Setuju juga ya. Setuju juga ya. Ketika Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, saudara mau dikasihi Tuhan, amin. Barang siapa ku kasihi, ku di situ besar. Jadi ketika kita mengatakan saya dikasihi Tuhan, otomatis kita tidak lepas dari ganjaran dan hajaran. Ganjaran itu mendatangkan kebaikan, hajaran itu mendidik. Jadi ketika Tuhan hajar, Tuhan tidak elus begini. Minggus, pintar. Dia pak. Sakit enggak? Kurang. Jujur, kurang. Rasa tidak? Rasa iya, ada yang pukulnya pukul sedikit-sedikit. Mulai dari ini. Tahu mama-mama kalau pukul anaknya? Iya kan? Angkat kuat taruh pelan. Sudah tarik baru. Jangan nakal lagi ya. Masih besok bikin lagi. Udah. Angkat pelan taruh kuat. Rotan itu baik. Tapi hasilnya akan membentuk pribadi kita jadi baik. Karena dia sudah siapkan rancangan yang terbaik. Yang setuju bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Nyong ya. Oke, jangan marah ya. Kalau simpan di hati rugi sendiri ya. Oke, mari kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 13. Satu ayat lagi baru kita lihat poinnya. Saya tutup nanti dengan 3 poin saja buat saudara. Tidak perlu saya jelaskan karena saudara pasti sudah pintar. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksud didikan itu bawa kita dari satu step kepada step berikutnya, kita dilatih, kita menjadi terus bertumbuh, dewasa dan berpengertian. Amin. Dan ketika kita punya anak, kita akan didik mereka juga sama. Kita tidak melakukan hal yang fatal seperti dulu. Kita mendidik mereka dengan hal-hal yang baik. Amin. Ketika saya mengatakan, ketika saya mengasihi Tuhan, itu akan membawa saya kepada 3 tujuan ilahi. Yang pertama, 3 tujuan ilahi. Yang pertama, saudara perhatikan. Tujuan didikan Tuhan, orang yang kukasihi, ia ku tegur, dia ku hajar. Tujuannya adalah memimpin kita pada pertobatan. Sama-sama bilang 1, 2, 3 memimpin saya pada pertobatan. Setuju? Amin.
Tujuan didikan bahwa kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Anak-anak dididik untuk menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Pertobatan, kata pertobatan berarti berubah arah dari yang salah menjadi benar. Amin. Karena dosa itu meleset dari sasaran. Tujuannya harus sana tapi dia meleset ke sini. Sekian derajat, akibatnya hilang. Nah, pada saat Tuhan mendidik kita dari jalan yang salah, tujuannya mengembalikan kita di jalan yang benar. Amin. Supaya tujuannya supaya kita bertobat, mengerti. Oh, ini didikan. Oh, papa dan mama itu marah, saya punya tujuan. Tujuannya supaya kita berbalik dari salah kepada yang benar. Amin. Tujuan pertama, tujuan kedua apa? Memoles kita. Jadi ketika Tuhan tegur kita, Tuhan marah kita, tujuannya dia mau moles. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau kayu, meja yang kayak begini, awalnya dia mulus begini enggak? Kasar kan? Tapi ketika kertas amplas itu ada butiran yang khusus untuk kayu. Ada nomornya, mau nomor berapa untuk besi, mau nomor berapa untuk kayu, kayu mana, kayu mulai setengah kasar, setengah halus, atau yang mana. Iya kan? Tujuannya ketika tukang kayu itu memoles meja yang kasar sekali, dia poles dengan amplas yang khusus untuk membuat bahan itu menjadi apa? Mulus. Waktu kertas amplas digosok kepada permukaan yang kasar, kasar ketemu kasar jadi apa? Jadi apa? Nah, saudara yang kasar harus dipoles juga dengan yang kasar. Supaya saudara jadi apa? Halus. Amin. Amin. Coba kalau saudara kasar dipoles dengan halus, jadi apa? Durinya tetap ada. Nikam sana, nikam sini, sakit. Harus pakai yang kasar. Cara gosoknya begini-begini aja tuh, pakai tenaga. Cara Tuhan mendidik saya dengan saudara beda. Halo, ada orang kah? Cara Tuhan mendidik saya dengan Minggus beda. Beda. Cara Tuhan didik saya dengan didik Pak Niko beda. Jangan pakai baju yang sama dan Tuhan tidak suka pakai cara yang sama untuk mendidik kita. Dia punya cara sendiri. Amin. Amin. Jadi jangan protes sama dia. Kok saya begini? Dia begitu. Lalu saudara nyanyi. Sama saja. Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, kamu begitu. Tuhan didik beda ya. Kasar. Tujuannya memoles. Menguduskan, mempersiapkan. Jadilah seperti ini. Waktu ini ada, mahal enggak harganya? Pasti ada harga enggak? Ada. Yang ini ada harga enggak? Saudara habis minum kan saudara buang. Yang pungut itu tahu ada harga enggak? Dia pungut, dia kiloan, ada harga. Ada. Botol ini dibuang. Orang bisa lihat, orang seni bisa lihat. Oh, bisa isi ikan yang paling kecil, taruh batu-batu sedikit warna-warni, jadilah. Ada harga? Ada. Jadi semua kita berharga enggak? Berharga, kasih tahu saya berharga. Kamu berharga. Kita semua berharga. Jangan cari harga di tempat lain. Karena kita sudah berharga. Tepuk tangan buat Tuhan. Senang berharga ya. Oke, saya pakai analogi contoh lebih banyak. Supaya saudara pulang tuh bawa contoh. Jangan bawa, Bapak Pendeta tadi khotbah apa? Wih semangat sekali. Khotbah apa? Khotbah semangat saja, semangat. Oke, 100.000. Ada yang punya 100.000 saya pinjam, saya kembalikan. Jangan takut. Ada yang punya 100.000 angkat tangan? Pinjam aja, pinjam. Cepat-cepat, ayo. Tarik lari. Cepat. Cepat. Oke. Enggak apa-apa Pak, saya pinjam Pak. Nilai kan sama, enggak apa-apa. Warna tetap sama kan Pak? Oke. Ini Pak Doni, ini Pak Yan. Sama-sama 100.000 ya. Oke ya, ini Pak Doni, Pak Yan. Tangan kiri, tangan kanan. Nilainya sama. Saya anggap saja saya sang penjunan saudara. Tuhan, dia pegang Pak Doni, dia pegang Pak Yan. Pak Doni itu dipungut.
itu di bagian yang semua orang tidak mau lihat dia. Payan dipungut. Di semua orang membuang dia. Saudara perhatikan baik-baik. Saya bawa saudara dalam satu kebenaran ini. Ini tidak dipedulikan, sana dibuang. Sama-sama punya masa lalu, sama-sama punya kejelekan, sama-sama punya background. Sama-sama. Perhatikan ini kebenaran. Ada nilai enggak? Dia sudah taruh nilai. Ketika kita ada di tempat sampah ada nilai enggak? Halo, jawab dulu, ada nilai enggak? Manusia bisa melihat tidak ada nilai, Tuhan lihat dia sudah taruh nilai enggak? Dia sudah taruh nilai. Saudara mau di air comberan, saudara mau di air kubangan, saudara mau di air pabrikan limbah, tapi tetap ada nilai. Tujuannya adalah ketika dia ambil Pak Doni, dari semua nilai yang dibuang orang, tidak ada nilai karena dia tahu ini berharga. Alkitab bilang kamu berharga di mataku. Amin. Dan aku ingin menolong kamu. Dia ambil poin yang kedua. Dia poles. Kertas ini ada nilainya 100.000. Karena hanya ada tempelan kotor, dia kasih bersih. Tetap ada nilai, hanya dia kasih bersih. Pak Doni jadi. Payan. Karena Payan berseru. Dia dengar. Dia cari Payan, dia pungut. Ada nilai. Ada nilai. Dia poles, dia kasih bersih. Dia siapkan. Dan sesudah itu dia mulai cari, dia jalan. Sesudah itu mulai dia kembalikan. Karena dia sudah tahu ada nilai. Dia kembalikan lagi nilainya. Utuh nilainya? Utuh nilainya? Berkurang enggak waktu dia kasih kembali? Tapi sudah bersih. Siap dipakai. Itu yang Alkitab bilang, dia menguduskan kita. Poles itu membersihkan, membersihkan itu tidak enak. Tapi hasil dari pembersihan, menguduskan, orang lihat dan orang mengatakan, kok Yan jadi? Kok Doni jadi? Siapa yang kerja mereka ini? Iblis bilang, aku sudah siapkan mereka mati, berantakan, binasa, masa depan, suram, masuk jurang. Iblis merancangkan yang sia-sia, Tuhan ambil, Tuhan memoles, dia bersihkan, bersih itu tidak enak, dibersihkan itu tidak enak, dia kerat itu tidak enak, dia pangkas itu tidak enak. Tapi tujuannya adalah menguduskan, kembalikan nilainya kepada kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dapat kebenarannya? Jadi ketika orang tanya, khotbahnya bagaimana? Jangan bilang semangat. Ada bukti kebenaran kan? Amin. Pak pendetanya jalan sana jalan sini bikin kita ketawa. Ada kebenaran ya. Yang ketiga, mengembalikan kita pada rencana agung. Dia sudah poles, dia sudah siapkan. Aku mau pakai kamu. Aku mau siapkan kamu. Aku mau menunjukkan kemuliaanku kepada kamu. Sehingga dunia tercengang dan melihat ketika kamu dibuang. Kamu dicampakkan, kamu tidak dipedulikan. Aku poles kamu, aku ambil kamu, aku menguduskan kamu. Aku mandikan kamu dengan rahmat dan darahku. Aku kuduskan kamu dan aku bawa masuk kamu dalam rencanaku. Amin. Tuhan tidak pandang apa-apa. Dia lihat saudara dan saya berharga. Amin. Dan dia mau kembalikan kita. Hei, kamu pernah salah. Aku bawa kamu. Aku taruh hati yang lembut. Mudah diajarkan, mudah dibentuk, mudah dipakai. Aku bawa kamu. Dulu kamu salah jalan, sekarang aku kembalikan kamu di rancanganku. Rancangan yang membawa keselamatan. Jadi saksi. Amin. Semua orang akan tanya, kok kamu kenapa sekarang kayak begini? Dulu saya pikir kamu madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Saya pikir kamu hampir seperti itu loh, karena wajah kamu tidak meyakinkan. Bukankah Tuhan bisa meyakinkan semua orang dengan kehidupan saudara sekarang? Amin. Semua orang mengatakan, aduh saya udah pakai dukun sana sini. Semua ilmu santet, sihir, semua. Tapi tidak mempan. Anak panah datang, Tuhan tangkis, Tuhan patahkan, Tuhan pangkas. Tuhan kita hidup dan berkuasa. Amin. Amin. Kalau musuh saudara bisa lihat begini fisik. Tapi yang loncat di atas meja makan, di atas meja rias, di tempat tidur. Yang tidak berbentuk saudara tidak bisa lihat dengan saya. Tapi Tuhan kita bisa lihat. Amin. Kasih tahu saya punya nilai. Saya sudah ditebus.
saya dikasihi, saya diberkati, saya disertai. Ada masa depan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang saya tanya, orang yang mengasihi Tuhan yang pertama apa? Ayo. Ayo. Ayo, kuat. Memimpin kepada pertobatan. Saya sudah curiga lebih awal. Saudara pasti lupa, tertawa sampai lupa poin. Yang kedua, memoles dan apa? Yang ketiga, mengembalikan kita pada rencana. Yang pertama. Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga. Belajar ingat khotbah. Tadi pendeta khotbah dari kitab apa? Ibrani pasal berapa, Bu? Ayat berapa ya? Bilangnya apa? Dalam kasih ada didikan. Orang yang kukasihi, ya kuhajar. Ajak suami, ajak istri. Jangan dengar khotbah tanpa ajak suami, ajak istri. Pulang suami tanya. Dan saudara jawab, orang yang kukasihi kuhajar. Suami bilang, siap kau. Mari, saya minta pelayan musik maju ke depan. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan, Engkau memberkati semua orang yang mendengar lewat saluran media sosial. Aku angkat handphone ini sebagai tanda bahwa kami setuju dengan semua cara Alkitab berpikir tentang kami. Bahwa Tuhan punya rencana agung dan mulia atas kami. Kami punya nilai, sekalipun kami dibuang di mana saja, emas selalu punya nilai. Dan kami percaya kami adalah emas yang dimurnikan di dalam perapian yang punya kualitas yang terbaik. Kami adalah sarana yang Tuhan punya cara untuk melepaskan berkat. Dan kami menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kami menjadi garam untuk menggarami dunia ini. Dan kami siapkan semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Refnya saja. Haleluya. Saya minta kita bangkit berdiri sama-sama. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara juga yang ada di rumah-rumah. Yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah live ini. Saudara bisa taruh tangan di dada saudara. Taruh tangan kanan di dada saudara. Tanda bahwa supaya saudara sepakat dengan saya. Kita mau sama-sama berdoa. Di dalam kasih ada didikan. Orang yang kukasihi, dia kutegur, dia kuhajar. Tujuannya supaya kita masuk kembali ke dalam pertobatan. Dipoles dan dikuduskan. Dikembalikan dalam rancangan ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ada dalam ruangan ini. Taruh tangan kanan di atas kepala saudara. Jangan takut. Letakkan tangan di atas kepala saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Saudara rasakan. Saudara mulai merasakan
Alkitab bilang, relakan diri ketika kita dididik oleh Bapa segala Bapa. Bapa di dunia punya rancangan sementara. Planningnya tidak utuh. Tapi Bapa di surga, ketika dia mendidik kita, planningnya utuh. Rencananya utuh. Dia punya master plan yang terbaik. Tujuan dari didikan, mengembalikan kita kepada pertobatan. Memoles kita dari yang tidak berharga menjadi berharga. Dari yang kasar menjadi yang halus. Dari yang tidak baik menjadi yang baik. Sesudah itu dia menguduskan kita, memandikan kita dengan rahmat dan anugerah. Tujuan dari Tuhan mengasihi yang ketiga, dia menyiapkan kita masuk di dalam rancangan ilahi. Ada rancangan yang terbaik yang sudah dia pikirkan ketika kita masih ada dalam lumpur dosa. Ketika kita masih dibuang dan tidak dipedulikan. Kita masih dihempaskan oleh dunia. Dia sudah tahu ada nilai dalam hidup kita. Dan dia ambil kita seperti orang ambil uang pecahan yang tadi. Dia punya nilai, tinggal dibersihkan. Allah punya cara. Cara yang punya Allah tidak sama semuanya untuk kita. Masing-masing Allah berlaku cara yang berbeda. Tujuannya sama, bawa kita kepada pertobatan, menguduskan dan memoles. Tujuannya sama, bawa kita masuk di dalam rancangan ilahi. Kalau itu saudara dan saya yang setuju kita dididik oleh Tuhan, dan Tuhan ganjar kita, Tuhan cemeti kita, dia rotani kita. Tujuannya hanya satu, dia sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Kalau itu saudara yang ada di rumah-rumah dan yang ada di Sakinah Glory Hall, dan saudara mengatakan, Tuhan, saya gampang berontak, saya gampang memilih jalan yang lain. Saat ini ketika firman Allah itu datang, saya rela, saya berikan hidup, saya berikan isi otak saya berikan kehendak saya untuk diatur dan dikelola oleh Tuhan. Kalau itu saudara, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita anak-anak yang tinggal di rumah. Di dalam rumah adalah anak-anak yang diakui sebagai anak. Yang di luar rumah itu bukan anak, itu hamba, itu orang lain. Tapi kita adalah anak yang tinggal di dalam rumah, yang mewarisi semua apa yang menjadi milik ayah dan ibunya. Dan kalau itu kita mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Terkadang saya bikin jalan sendiri. Terkadang saya bikin pikiran saya sendiri. Saya serahkan semua buat Tuhan. Angkat tangan buat Tuhan. Aku percaya Tuhan, firman Allah itu lembut sampai kepada kami. Allah tidak pernah menaruh curiga kepada kami. Allah mengasihi kami sebelum kami kenal sama Allah. Allah mengasihi kami sebelum kami datang kepada Allah, berpikir tentang Allah. Kami masih ada di kubangan dosa dan lumpur dosa, dibuang, tidak dipedulikan, dihempaskan oleh dunia. Tapi Allah pilih kami karena Allah tahu ada nilai Allah di dalam hidup kami. Dan aku berdoa kepada anak-anak yang ada di Sakinah Glory Hall dan yang ada di rumah-rumah, Allah punya pilihan jatuh atas kami. Allah bawa kami dalam rencanamu. Kembalikan kami dalam tujuan ilahimu. Oles kami dengan tanganmu yang penuh kasih. Karena kami akan menjadi bejana yang baik di tangan sang penjunan. Ada nilai ketika orang melihat kami. Ada Kristus yang nyata dalam hidup kami. Aku berdoa, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berpengharapan, hari ini ada pengharapan. Karena Tuhan tidak lihat wajah, ras dan sebagainya. Tuhan lihat ada nilai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap benih firman Tuhan ini sampai kepada pelosok-pelosok negeri. Sehingga mereka diberkati, diubahkan, dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam dan di atas berkat nama Tuhan Yesus. Hamba selesai dan Roh Kudus melanjutkannya. Kasih pengertian buat kami. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Siap dididik Tuhan lebih lagi, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan diri kita. Sebelum kita menerima berkat daripada Bapak Gembala, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan ada 2 kali, yaitu pertama persembahan umum dan yang kedua persembahan untuk kursi. Dan mari kita siapkan persembahan kita dalam amplop dan nanti akan diletakkan di kotak di belakang setelah ibadah selesai. Kita angkat amplop kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami Tuhan, dan ini menjadi bagian kami untuk memberkati pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang memberi Tuhan, terlebih hidup kami beri untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang semuanya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, terima kasih. Terima kasih buat kasih dan setiamu Tuhan dalam hidup kami. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, Sampai di sini lagi Tuhan memberkati dan menolong kami. Terima kasih karena kami sudah menyembah Engkau. Itu penghargaan ketika kami memuji Tuhan. Terima kasih karena Engkau berikan waktu buat kami. Kami ada dalam rumah-Mu. Terima kasih karena firman-Mu menjadi bagian dari kehidupan kami. Bukan menjadi informasi yang memperkaya otak kami. Tapi lebih dari itu, firman Tuhan menerobos dalam hati kami. Memisahkan semua pertimbangan-pertimbangan dan menaruh benih yang baik dalam hati kami, sehingga benih yang baik dari kebenaran firman itu akan bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu orang akan memuji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap nilai rupiah yang akan kami tabur dalam pekerjaan Tuhan,
Aku berdoa dikembalikan semua berkat-berkat Tuhan dalam lumbung-lumbung anak-anak-Mu. Umat kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu. Buka tanganmu buat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Memberikan bagi kita kasih sayang dan perhatiannya. Anugerahnya, berkatnya, perlindungan yang terjadi atas saudara dan saya. Putranya Yesus Kristus memberikan kepada kita kasih damai yang tidak diberikan oleh dunia. Roh Kudus kaya akan penghiburan, sukacita akan menopang kita, memberikan kegembiraan, sukacita manakala kita menjalani hari-hari kita di dunia ini. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah pekerjaan dan karirmu. Apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, percayalah tangan Bapamu di sorga ada dengan saudara, menuai dengan Tuhan, berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupmu. Segala malapetaka, penyakit sampai kepada maut menjauh dari kemah hidupmu. Anak panah api dari si jahat tidak akan menerobos masuk di kemahmu. Allah lah menjadi bentengmu, Tuhanlah yang menjadi menaramu. Di mana saja engkau pergi, ceritakanlah semua kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidupmu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa kepada anak-anakmu yang ada di rumah-rumah sakit, yang sedang ada dalam proses kesembuhan. Aku berkata kepada jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, saraf, semua perjalanan darah dalam tubuh Samuel. Aku berdoa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa pada anak-anakmu yang di rumah-rumah, yang bergumul dengan semua kesulitan, penekanan hidup, semua bergulat dengan pergolakan dunia ini. Aku berdoa, tetapkan kami, mata kami lihat, karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat saudara-saudara yang berulang tahun, yang bersuka cita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Segala berkat yang baik kami terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sempurnakan doa kami dengan doa yang kau ajarkan kepada gerejamu dan kepada kami hari ini. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bersyukur sebelum saudara tinggalkan ruangan ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menabur.